yang yakin nanti teman-teman itu sudah mulai punya banyak pertanyaan tentang fenomena-fenomena kita beragama, terutama di Hindu. Tentu kita punya banyak pertanyaan tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang ritual dan sebagainya. Nanti silahkan disampaikan pertanyaannya dan bisa dimulai dari Krishna, nanti yang lain-lain mencatat juga. Jadi teman-teman yang lainnya itu kemudian menyampaikan pertanyaannya sendiri, sembari yang lain mencatat pertanyaan temannya. Ya, baik, silahkan Krishna dimulai pertanyaannya, apa yang paling banyak muncul selama ini. Baik, jadi kalau dari Krishna sendiri, yang sebenarnya paling Krishna pertanyakan dari dulu itu dan kayaknya sampai sekarang belum nemu jawaban. Salah satunya adalah sebenarnya takdir itu apa? Jika memang takdir sudah ditentukan, mengapa kita harus berkarma? Jadi itu pertanyaan yang terus menghantui sampai detik ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa sesuatu yang kita pelajari atau yang kita nikmati sekarang harus bersumber dari sastra? Bagaimana jika sastra tersebut hanya sesuatu bahan gabut atau bahan iseng saja dari sang penulis untuk menuangkan isi pikirannya? Dan yang ketiga, mengapa agama itu ada banyak? Dan mengapa agama yang tertua malah paling sedikit penganutnya? Mungkin 3 pertanyaan saja dulu. Terima kasih. Ya. Maksud Krishna, silakan yang berikutnya. Suksma Togala. Ada mau yang tanyakan, Pak. Pertanyaan pertama, apakah ketika orang itu meninggal, anggaplah dia mempunyai status seorang akademis, apakah S1, S2, bahkan S3, bahkan profesor, ketika beliau meninggal, kemudian mereka menjelma kembali, yang jadi pertanyaan, apakah ilmu yang pernah mereka kuasai pada saat hidup sebelumnya, ketika dia terlahir kembali, apakah ilmu itu murni bisa dibawa kembali penuh sesuai dengan apa yang pernah mereka kuasai pada saat hidup sebelumnya? Pertanyaan kedua, kenapa banyak orang yang mengungkapkan bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan? Padahal bukankah hidup ini harus disuhuri bahwa kita hidup sebagai manusia? Kalau kita lihat kelahiran kita sebagai manusia dibandingkan dengan hidup sebagai binatang atau bahkan tumbuh-tumbuhan, manusia terlahir dianggap manusia makhluk sempurna, tapi di satu sisi banyak ungkapan-ungkapan yang menyebutkan hidup ini penuh dengan penderitaan gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana menghilangkan rasa cemas? Bagaimana menghilangkan rasa cemas, rasa takut, atau rasa kecewa? Itu saja, Pak. Suksma. Lanjut. Ini suksma, Pak, untuk waktunya. Dari Tiang benten 2 pertanyaan, Pak, yang mau Tiang sampaikan. Pertama, niki yang menjadi bisa dibilang pertanyaan Tiang semenjak mengikuti perkuliahan dari semester 1. Jadi pertanyaan Tiang adalah, sudahkah kita layak dianggap sebagai manusia? Karena jujur dari pribadi Tiang melihat terlalu besar potensi pergeseran watak manusia yang terjadi akhir-akhir ini, Pak. Khususnya kita bilang di Bali sendiri, Pak, ya. Dan khususnya saya sebagai praktisi di perhotelan yang melihat
orang-orang sebagai praktisi perhotelan itu tidak seperti dulu di tahun 80-an 90-an yang ramah, yang nyaman kepada tamu dan membuat tamu tuh nyaman, Pak. Malah sebaliknya sekarang menjadi ajang peteng-teng dengan berkedok, mungkin ada golongan tertentu yang memenangi dan berkuasa di luar satu tempat. Jadi menjadikan tamu-tamu itu tuh kurang mau Pak berkunjung, Pak. Dan ada sikap juga tidak respect yang kadang-kadang terlihat antara pengunjung dengan yang dikunjungi, Pak, di suatu tempat, Pak. Jadi sebagai praktisi di perhotelan, kita sudah nggak layak dianggap sebagai manusia untuk bisa melayani, Pak, orang-orang yang datang ke sini. Itu pertama, Pak. Kedua, mengenai negativity, Pak, atau kenegatifan. Apa sih esensi negativity, Pak? Dan kenapa negativity itu diberikan label sedemikian buruk, Pak? Padahal kalau kita lihat dari secara ilmiah nih, negativity itu selalu berbanding dengan positivity, Pak, untuk menciptakan keseimbangan kehidupan, Pak. Dan kenapa sampai saat ini negativity selalu diberikan label yang kurang mengenakan dalam dari sisi kita lihat, kita baca, dan kita dengar, Pak. Itu sih, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, Nggih. Ya, lanjut. semuanya Om Swastiastu. Perkenalkan saya Eka. Kak, nggih. Ya, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keadaan roh saat ia bunuh diri? Apakah betul saat seseorang melakukan tindakan bunuh diri, rohnya akan masuk ke alam neraka? Dalam perspektif Hindu. Yang kedua, pertanyaan saya sewaktu masih kecil, kenapa segehan selalu diiringi dengan ara atau tua? Kenapa? Kenapa segehan selalu diiringi atau memakai segehan atau tua itu? Apa? Arak tua. Oh. Saat diiringi arak tua gitu ya. Tua atau ara? Kemudian pertanyaan ketiga, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Pertanyaan keempat, kenapa ogoh-ogoh yang disimbolisasikan sebagai butekale dijadikan koleksi, bahkan dimuseumkan? Dikoleksi. Dikoleksi, bahkan dimuseumkan. Bahkan di Museumkan. Oke. Maksudnya Eka berarti kenapa nggak dibakar ya? Kenapa harus dikoleksi dan ini gitu? Dan yang terakhir mungkin bagaimana pemikiran Barat jauh lebih berkembang dan lebih terkenal daripada pemikiran Timur? Mungkin yang terakhir deh. Bagaimana mengendalikan jiwa agar tidak terpengaruh oleh energi besar seperti saat ngiring atau nedunin betare? Mengendalikan jiwa agar tidak kerasukan gitu maksudnya. Iya, bagaimana agar tidak kerawan gitu. Baik, mungkin itu saja. Om Swastiastu. Dari Tiang Komang Suciani ada pertanyaan. Yang pertama,
bagaimana proses entitas atau roh memasuki tubuh manusia? Apakah meminta izin terlebih dahulu terhadap sesuatu entitas yang berkuasa, atau si entitas ini tiba-tiba langsung masuk gitu tanpa izin, tanpa apa gitu? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana struktur organisasi di alam setelah kematian? Kalau di dunia ini kan kita ada apa istilahnya, warga, RT, RW, kecamatan gitu, kemudian ada kabupaten, terus ada ini. Apakah di setelah kematian tuh ada juga seperti itu gitu? Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan manusia itu cenderung memilih hal-hal yang menyenangkan daripada hal-hal yang kurang menyenangkan gitu? Kenapa manusia itu terdorong ke hal-hal yang senang, yang membuatnya bahagia gitu, bukan sebaliknya? Kenapa demikian? Itu saja pertanyaan dari Tiang. Matur suksma. Sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Rika. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama ada, mengapa fenomena konfirmasi agama menjadi hal yang menarik untuk dipelajari, dan apa saja faktor-faktornya yang mempengaruhi seseorang untuk berpindah agama. Yang kedua ada, bagaimana fenomena pluralisme agama mempengaruhi toleransi dan konflik antar umat beragama. Ulang. Yang kedua ada, bagaimana fenomena pluralisme agama mempengaruhi toleransi dan konflik antar umat beragama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Di sini saya Pasa ingin memberikan suatu pertanyaan, dan pertanyaan inilah cukup logis dan cukup dikumpas tuntas ini. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di dalam suatu kepemimpinan itu layaknya kita ibarat dalam suatu permainan yang dimana kita bermain sebuah catur. Yang dimana dalam permainan tersebut suatu pemerintahan berada di tangan rakyat dan juga didasari dalam suatu pemerintahan melalui pemimpin. Dan pemimpin melogikakan atau memikirkan secara kritis bagaimana pemerintahan tersebut menjadi lebih baik. Itu layaknya dalam suatu permainan catur. Dan di pertanyaan ini, apakah dalam suatu permainan catur saat kita bermain, apakah ini juga berhubungan dan bisa berpikir secara kritis melalui filsafat? Jadi dengan tanda kutip di nomor 1 ini, apakah kita dalam mempelajari filsafat juga layaknya seperti dalam bermain catur bisa berpikir secara kritis seperti itu? Terus yang kedua, di dalam filsafat juga justru kita tidak asing lagi dengan yang namanya ilmu matematika. Matematika itu sering kita pelajari dari kecil, dari TK, SD sampai kita di dewasa ini pun juga mempelajari yang namanya matematika. Justru ilmu matematika tersebut juga suatu ilmu yang mempelajari yang namanya kita berpikir secara kritis dan bijaksana. Dan mengapa anak-anak generasi sekarang dan manusia di bumi di zaman sekarang malah menakuti pelajaran matematika tersebut, padahal matematika itu merupakan pelajaran untuk berpikir kritis dalam suatu filsafat. Mengapa dijauhi oleh anak-anak muda, terutama generasi-generasi sekarang? Sekian, terima kasih. Ya. Ya. Biar sini udah ada. Ada absen.
Nggih. Yang sudah mendengar banyak sekali pertanyaan dan ini bagus sekali. Ya. Semakin banyak pertanyaan, kenapa yang katakan semakin bagus? Mereka yang banyak punya pertanyaan, begitu nanti mereka ketemu jawaban, mereka menghasilkan buku. Karena hidup ini penuh dengan misteri. Misteri. Semakin banyak kita bertanya, semakin banyak kita akan tahu. Maka bagus punya banyak pertanyaan, tidak apa-apa. Yang dulu pernah kehabisan pertanyaan sampai menunggu agar punya pertanyaan baru sehingga muncul buku-buku berikutnya. Gitu. Nah, di antara pertanyaan itu, silahkan ada yang mau mengomentari pertanyaannya sendiri atau pertanyaan temannya yang mungkin bisa dijawab. Coba. Artinya, silahkan Krisna. Krisna mau menjawab pertanyaan dari siapa? Ya, pandangannya misalnya. Mungkin dari Pak Made. Ya, silakan. Oke. Jadi Pak Made, Krisna izin menjawab pertanyaan yang nomor 1, apakah ketika meninggal ilmu pada kehidupan sebelumnya dapat diwariskan ke kehidupan berikutnya begitu. Ya. Jadi bagi Krisna sendiri, sepengalaman Krisna, jadi Krisna itu dibilangnya dulu kelahirannya adalah seorang seniman begitu. Jadi untuk kehidupan sekarang tanpa belajar pun cuman kayak digetok sedikit langsung bisa gitu. Dan Krisna membuktikan sendiri memang bisa. Jadi hal itu bisa dibenarkan atau tidak kembali lagi ke kepercayaan kita. Itu cuman bisa dibuktikan oleh sang pelaku. Jadi kalau secara teori Krisna belum menemukan, tapi secara pengalaman pribadi itu sudah terjawab. Menurut Krisna bisa. Ya. Oke, itu pertanyaan 1 ya. Ya. Krisna punya berapa komen untuk berapa pertanyaan? Ada sih lagi beberapa. Coba kita ambil satu dulu. Ada yang punya sudut pandang lain tentang pertanyaan Pak Made tadi tentang apakah seseorang yang di masa lalunya pernah belajar A, B, C, jadi profesor, lahir berikutnya dia membawa kembali ilmu yang sudah dia pelajari. Nah, coba sudut pandangnya. Izin Bapak yang mengomentari pertanyaan tadi mengenai apakah ilmu atau jenana yang diperoleh seseorang di kehidupan sebelumnya itu dibawa di kehidupan sekarang. Kalau menurut Tiang, jadi kita mempercayai konsep karma wasana yang kita percayai di Bali itu berkorelasi dengan ajaran Pancasila kita bahwa konsep samsara atau punarbawa. Jadi konsep punarbawa ini juga berkaitan erat dengan konsep bagaimana roh ini tuh mewariskan semua bekas-bekas karma yang sudah diperbuat dulu. Khususnya sekarang kita berbicara tentang ajaran pengetahuan yang diperoleh seseorang di kehidupan sebelumnya mungkin belum maksimal dijalankan, diimplementasikan, dan mungkin belum maksimal mencapai puncaknya di kehidupan sebelumnya, yang mana nanti saat kehidupan kemudian itu akan menjadi sebuah akumulasi di mana semua sisa-sisa pengetahuan ataupun ajaran di Pro itu akan dimatangkan lagi di kehidupan selanjutnya dan mungkin akan juga mengefek di kehidupan nanti ketika dia berproses untuk reinkarnasi kembali. Itu menurut saya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Ada yang ini punya pandangan lain, punya tambahan pandangan. Ada? Ya. Om Swastiastu. Ya. Izin menjawab, apakah apa istilahnya perbuatan sebelumnya atau ilmu yang diperoleh di kehidupan sebelumnya akan dibawa di kehidupan mendatang? Dari pandangan Tiang, tergantung seberapa dalam ilmu ini diperoleh dan diimplementasikan di kehidupan sebelumnya. Artinya bisa saja di kehidupan sebelumnya ilmu yang didapat ini mungkin digunakan dengan tidak benar. Kemudian di kehidupan mendatang bisa saja akhirnya beberapa ilmu ini tidak lagi diimplementasikan begitu, karena sebelumnya dikasih kesempatan untuk apa istilahnya mengimplementasikan dengan baik, tapi karena pengaruh mungkin apa istilahnya dari sifat-sifat seseorang rajas tamas itu akhirnya di kehidupan mendatang itu tidak bisa saja tidak dibawa lagi seperti itu.
Jadi tidak mesti baru sebelumnya adalah sebagai seorang guru, di kehidupan mendatangnya jadi seorang guru juga. Ya. Begitu. Oke, terima kasih. Ada? Ya, Pastor silakan. Baik, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Pak Made. Jadi pertanyaan yang tadi nih kan setelah kita memiliki pengetahuan yang banyak dan juga baik itu semenjak kita mendapatkan pengetahuan itu dia jadi profesor, jadi doktor, dan jadi apa kayak pokoknya dia itu menjadi seorang magister ilmu pengetahuan. Dan apakah ilmu pengetahuan itu akan kembali lagi? Kalau menurut saya, pengetahuan itu bergantung pada kehidupan atau penerusnya yang akan menggantikannya nanti. Jika dia yang menjadi profesor atau menjadi dosen atau menjadi seorang guru atau menjadi seorang ahli dalam ilmu pengetahuan, dia itu pernah menceritakan kepada penerus-penerusnya itu, justru pengetahuan itu akan bisa kembali dan kekal kembali dan diberikan kepada penerus-penerus yang akan datang. Bergantung seperti pada penjelasan Ibu Suci tadi, yang dimana pengetahuan itu didasari dengan triguna, satwam, rajas, dan tamas. Jika pengetahuan itu satwam, jika kita berikan dengan baik dan juga kita paparkan kepada saudara-saudara kita, penerus-penerus kita, justru akan, jika dipaparkan lebih baik, pasti akan kita berikan juga lebih baik, dan kita akui dan kita anggap itu bahwa pengetahuan itu akan bisa disebarluaskan lebih baik. Jika pengetahuan itu rajas dan tamas, dan misal rajas, dia itu ngidang doen ya dari profesor liu yang lah ilmu wala sing banget rawas to the point, padahal sing nawang kengken ya dalam pengetahuannya itu dasarnya itu. Justru pengetahuan itu masih menjadi apa namanya istilahnya agak rancu, agak gini apa namanya asalnya membading minip. Nah itu makanya orang-orang di generasi muda atau di generasi sepertinya generasi kita itu pun tidak tahu kengken pengetahuan itu tenan, kengken ya undok jak sastra ne pidato kengken, pasti dia tidak tahu gitu. Jadi dia tergilas oleh zaman sekarang saja. Kalau tamas pun juga seperti itu. Kalau misal dia tidak memberikan pengetahuan dan tidak memberikan pengalamannya itu kepada orang lain, justru dia itu pun malah malas, tidak mengetahui kengken ya undu epidan, bagaimana pakem-pakemnya dahulu gitu. Justru orang tersebut malah meninggalkan pengetahuannya dia yang sebenarnya daripada pengetahuannya yang sekarang. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya. Pasal melihatnya dari sudut transfer knowledge. Jadi kalau seseorang itu profesor gitu misalnya tidak meneruskan transfer knowledge dari apa yang sudah pengalaman yang didapatkan, maka tentu itu akan hilang ilmunya kan gitu. Hilang, tidak diteruskan secara secara transfer knowledge kepada berikutnya gitu. Sehingga yang berikutnya harus mencari lagi pengetahuan yang sama sampai menemukan hal yang sama dengan profesor itu, gara-gara profesor tidak mentransfer ilmunya itu. Semua ilmunya. Terus yang ditanya, yang disampaikan Pak Made tadi yang di level jiwa, roh. Ketika reinkarnasi, apakah roh itu membawa pengalaman hidupnya, pengalaman pembelajarannya di masa lalu? Itu yang dipertanyakan. Coba yang kasih gini sekarang, kasih clue dalam sudut yang lain ya. Pernah dengar Pancamaya Kosa? Nah, coba memberi penjelasan tentang dibawa apa tidaknya pengetahuan yang didapatkan di masa lalu itu melalui pemahaman Pancamaya Kosa. Nah, kira-kira bagaimana? Ya. Ada dapat bayangan kira-kira kalau dibawa di Pancamaya Kosa kemana kira-kira dia? Ya, silakan Pak Putu ya. Ini ya. Dari sudut Pancamaya Kosa. Ingin Pak, izin Pak, yang sedikit Kenten sharing. Ya. Jadi kalau dari sisi pengetahuan yang tadi ditanyakan sama Pak Made Nike, kalau dia tuh masuk
ke ranah Pancamaya Kosa, dia akan masuk ke level kedua di Mano Maya Kosa, terus Ketiga. Mano Mano Maya Maya Kosa itu Kosa, ketiga. Prana Maya Kosa, Mano Maya Kosa, dan Vijana Maya Kosa. Ya. Ya. Terus yang di pertama itu adalah Ana Maya Kosa, itu Ana Maya tidak Kosa. dibawa. Tidak dibawa. Jadi dia masuk ke ranah, kalau di Trisarira itu adalah di Stula Sarira, Pak. Ya. Nah, kalau Suksma Sarira kita korelasikan dengan Pancamaya Kosa dari level kedua, Prana, 3, Mano, dan Vijnana, Pak. Ya. Itu sih menurut saya, Ya. Pak. Ya. Ada yang lain pendapatnya? Kalau dibawa ke Pancamaya Kosa, ada? Ada? Dapat? Belum? Oke. Kalau belum, saya coba juga memberikan pandangan kalau begitu ya. Jadi ketika yang berikan pandangan dari berbagai kosa ya. Jadi seseorang yang belajar itu semakin tinggi ilmunya, semakin banyak pengalamannya terhadap kehidupan ini, semakin banyak pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman yang dia serap dalam kehidupan ini, itu akan terekam dalam 3 hal. Terekam pada tubuhnya, seperti halnya burung-burung bisa meniru apa yang dilakukan induknya ketika membuat sarang, walaupun tidak pernah diajarkan. Kebayang nggak? Burung-burung tidak pernah mengajari anaknya, karena anaknya tidak pernah, begitu lahir sarangnya sudah jadi. Ternyata pengetahuan itu tersimpan di dalam DNA, di kecerdasan DNA. Sehingga dia berikutnya akan mengingat itu. Sehingga evolusi burung-burung membuat sarang, itu akan tersimpan di dalam DNA berikutnya. Sehingga anak berikutnya tiba-tiba sudah bisa tahu bagaimana membuat sarang yang lebih aman daripada kehidupan sebelumnya. Nah, itu pengetahuan yang ditransfer melalui transfer DNA, reinkarnasi DNA. Yang kedua, seperti yang disampaikan Gede Pasar, bahwa transfer pengetahuan itu, keilmuan itu, baik keilmuan yang bersifat satwa, merajas, tamas, itu ditransfer melalui pengajaran-pengajaran. Kalau terhenti, maka akan terhenti, semua pengetahuan itu tidak diteruskan lagi. Sehingga banyak sekali ilmu-ilmu lama itu yang ketika tidak diteruskan akan berkurang kemampuannya. Itu dari tubuh, pikiran sudah. Nah, dari segi jiwa sekarang, roh sekarang. Apakah roh akan membawanya? Nah, ini akan sulit dijelaskan ketika kita tidak menggunakan konsep Pancamaya Kosa. Karena tubuh sudah ditinggalkan. Dibakar, dibumikan ketika meninggal. Tetapi sebelum dia mati tentu sudah ditransfer melalui DNA. Lapisan kedua, Prana Maya Kosa. Itu masih dibawa sama sang roh sehingga menjadi tubuh energi atau Suksma Sarira, tubuh energi. Nah, tubuh energi ini akan membawa kelahiran berikutnya kepada keluarga, kepada tubuh yang frekuensinya selaras dengan frekuensi yang dia bawa. Makanya orang yang frekuensinya suka marah-marah, bla 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 dan seterusnya, lahirnya kepada tubuh yang berpotensi mudah marah-marah. Dia yang membawa energi yang penuh exciting atau antusias dalam dunia seni misalnya, akan memilih lahir dalam tubuh yang potensi seninya bagus. Nah, Mano Maya Kosa membawa pengetahuan pikiran dan perasaannya. Bagaimana lapisan pikiran dan perasaan terbawa pulang oleh sang roh, itu akan membawanya masuk ke dalam tubuh yang selaras dengan apa yang dia bawa. Nah, masuk ke wilayah yang keempat, yaitu lapisan Vijnana Maya Kosa, lapisan pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, ini yang akan menyebabkan sang ruh itu masuk ke dalam tubuh yang selaras dengan kemampuannya. Kalau dia banyak punya dunia kebijaksanaan, maka dia seperti Siddhartha misalnya. Memang rohnya roh mateng, lahirnya di dalam kehidupan, walaupun mewah, tapi akan ditinggalkan. Karena ruhnya memang roh mateng. Tidak mudah keduniawian itu menjebak sang ruh, karena memang tipikalnya berbeda. Nah, tapi kalau memang tipikalnya kurang bagus, walaupun dia diberkahin lahir dalam tubuh orang kaya, begitu dia memegang kekayaan orang tuanya langsung jatuh miskin. Ada yang begitu. Karena tidak mampu meneruskan tadi pengetahuan. Sehingga memang gelar kita tidak kita bawa.
Tidak seluruh pengetahuan kita bawa, tetapi level kita bawa. Nah, contoh misalnya, kalau pernah nonton film pernah nonton MotoGP gitu misalnya kan. Ya, tentu yang sudah masuk ke kualifikasi berikutnya yang boleh ikut lomba level ini, level ini, level ini. Nah, walaupun dia tidak membawa gelar itu, tetapi kualifikasinya. Nah, kualifikasi inilah menyebabkan ada struktur-struktur di alam sana yang disebut roh muda, roh mateng, roh pembimbing, ada struktur-strukturnya di sana. Gitu. Nah, itu berdasarkan hasil penelitiannya Dr. Michael Newton. Bahkan dia bisa menjelaskan berapa persentase jumlah roh-roh di alam sana. Artinya yang berapa persentase yang lebih mateng, yang masih muda, yang baru-baru jadi manusia gitu. Dan roh-roh para guru, persentasenya beda-beda. Dan di sana memang ada ruang-ruang, bukan ruang ya. Ada kumpulan-kumpulan roh yang level begini, level pembelajaran, persis seperti di sini. Cuman tidak dalam tubuh fisik. Nah, jadi ada orang berkumpul yang penyuka filsafat berkumpul di dimensi ini gitu misalnya. Jadi ada pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Makanya ada kalau kita di Bali dikasih tahu ada level Dewoyang, ada level Paibon, ada level Kawitan, ada level Pedarman, ada level yang lebih luas, lebih dalam lagi. Seperti piramida, makanya simbolik kita Meru. Itu simbolik kita. Nah, itu tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa di alam sana pun ada kumpulan-kumpulan gitu. Semakin bawah, semakin gampang kita turun. Semakin tinggi, semakin susah turun. Makanya yang semakin tinggi itu diamnya di luhur. Luhur itu atas. Mereka menjadi roh leluhur. Roh luhur-luhur yang menunggu kita di sana untuk pembelajaran berikutnya. Semakin bawah kualifikasi kita, semakin sering turun ke alam bawah, alam bur ini, alam yang penuh penderitaan. Nah, itu tambahannya dari sudut yang supaya nanti bisa silahkan digali lagi. Begitu ketemu oh ya, perdalam lagi di Pancamaya Kosanya. Tambahannya silahkan diperdalam lagi. Dapat sampai sini? Nggih. Jadi kan seperti yang Gini. Bapak jelaskan. Izin Pak. Jadi kan sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi mengenai konsep level kedua dari Pancamaya Kosa, Ya. dari Prana, Manu sama Vijanana gitu. Ya. Apakah niku wenten persentasenya Pak? Persentase dalam artian berapa persen dari akumulasi residualnya Prana, residualnya Mano, residualnya Vijanana yang bisa mengakibatkan energi atau roh tujuan ini tuh masuk ke energi yang sama ketika dia reinkarnasi Pak? Ya. Kenapa dipilih Kenapa dipilih Pranamaya Kosa di level kedua? Karena itu yang paling sering membuat orang itu masuk ke dimensi mana. Karena energi kan. Ya, makanya dikatakan oleh Tesla, kalau ingin memahami alam semesta, pahami energi, frekuensi, dan vibrasi. Itu yang menyebabkan roh itu lebih mudah masuk ke wilayah-wilayah karena apa? Energi dekat dengan materi. Kecerdasan, energi, materi. Jadi dalam konsep kita Purusa, Prana, Pradana. Nah, yang menyebabkan mudah masuk ke wilayah-wilayah material, dunia materi ini adalah energi kita. Sehingga sangat diajarkan oleh agama hati-hati menggunakan energi. Kalau energinya digunakan untuk penuh cinta kasih, makanya levelnya berbeda. Dibanding kalau energinya lebih banyak energi kegelapan, energi buta. Karena ada dua nih, dark matter atau white matter, ada dark matter ada. Jadi mau energi gelap apa energi terang? Energi gelap disebut buta, energi terang disebut dewa karena cahaya. Nah, jadi si manusia ini tengah-tengah, butaya, manusiaya, dewaya. Apakah manusia itu manas itu pikiran, yang manas inilah yang membentuk Mano Maya Kosa. Nah, sehingga Mano Maya Kosa berada di tengah-tengah. Bawahnya ada Prana, Ana. Ana itu makanan, material. Di atas dari Mano Maya Kosa itu adalah Wijanana dan Ananda. Itu bermain di wilayah perasaan. Pikiran, pengetahuan, perasaan. Nah, ini kalau di ajarannya Yoga Patanjali, energi itu menyebabkan ada keakuan ahangkara karena terjebak oleh dorongan Anamaya Kosa atau
perdana. Kalau si Manas ini belajar lebih banyak kepada Purusa, sang Atman, sang murni dalam dirinya, maka dia masuk ke wilayah akal budi. Mungkin di pranamaya di manomaya di maya kosanya menjadi Wijanana maya kosa. Di level dia Ananda maya kosa, dia menjadi cita, kesadaran murni. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi si manah ini mau dibawa kemana selama hidup ini? Kalau lebih banyak dia gunakan tubuhnya untuk urusan energi kemarahan, energi fight or flight gitu. Kan energi ini kan, dia makan makanan, dapat energi, membentuklah lapisan pranamaya kosa. Dia gunakan untuk apa? Maka kesanalah nanti si roh itu terbawa lagi. Karena prana dekat dengan materi, pradana gitu. Nah, jadi makanya tadi pertanyaannya ada, kapan kita disebut manusia gitu kan? Ya, apakah kita layak disebut manusia? Jadi seseorang disebut manusia, bedakan orang dengan manusia. Seseorang disebut manusia kalau dia mau menggunakan manas. Hanya orang yang mau menggunakan manas disebut manasya. Manas itu pikiran. Kapan kita menggunakan pikiran? Kalau dikasih masalah. Makanya hidup ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Tujuannya supaya apa? Supaya kita mikir. Kalau sudah mikir, kenapa sih hidupku begini? Kenapa sih hidupku ini? Kan dia bertanya. Bertanya membuatnya mikir. Mikir membuatnya menjadi manusia. Gitu. Kalau dia nggak mikir, dia hanya menjadi animal, buta. Buta itu ya animal. Animal mind, kalau di dalam ilmu kedokteran, animal mind ya reptilian brain ini. Dorongan makan untuk dapatkan energi, untuk menyalurkan energi berupa apa? Fight or flight, berkelahi untuk memperebutkan energi cinta, memperebutkan pasangan, gitu. Seperti hewan beneran gitu. Tapi mulai dia dapat masalah, mulai mikir. Makanya disuruhlah kita bertanya. Semakin banyak kita bertanya, pasti mikir. Semakin banyak kita mikir, maka semakin dekat kita ke arah. Karena kalau kita mikir, pasti kita akan mencari pengetahuan. Pengetahuan atau widya. Widya menyebabkan kita bertemu dengan widi. Di sini kita tercerahkan oleh cahaya pengetahuan, dewa. Dari manusia kita bersifat dewa. Baru naik menjadi dewa sa. Kalau enggak, kita baru buta sa. Jadi masalah membuat kita bertanya, kita menjadi manusia. Tidak bertanya, hanya menikmati makan, reproduksi, berkelahi, buta sa. Ya. Betul ya? Mulai berpikir manusia. Tercerahkan oleh cahaya itu dewasa. Nah, jadi kita yang memutuskan. Apakah kita mau menjadi manusia, apa gimana? Nah, manusia itu pasti mempunyai perasaan. Karena begitu dia menggunakan manasnya, manas dibagi dua. Pikiran dan perasaan. Pikiran yang sama membuatnya simpati. Perasaan yang sama membuatnya empati. Makanya manusia yang mulai berpikir dan perasaan pasti simpati dan empati. Dari simpati dan empati muncullah hospitality. Dalam dunia perhotelan muncul hospitality. Tapi kalau tidak, belum berpikir itu, iya fight or flight aja. Memperebutkan kekuasaan, memperebutkan jabatan, memperebutkan pekerjaan, memperebutkan gaji, harta, ada cinta, direbut. Belum manusia. Nah, kayak itu yang terjadi di dunia perhotelan kalau dia belum masuk ke wilayah main. Gitu. Kebayang ya? Nah, itu. Dapat. Ya. Kesimpulannya manusia harus menggunakan manas. Manas. Ya, karena dalam ajaran Yoga Patanjali, manasya lah menyebabkan kita disebut manusia. Makanya sampai diteliti, itu kalau diteliti bisa menjadi doktor itu. Tatwa sangkaning jatuh. Itu masuk ke ajarnya Bu Prasanti. Nah, Bukan itu. partikelnya mana dan sia. Nah, manas dan sia. Nah, jadi berfilsafat itu membawa kita menjadi manusia. Ya, orang yang berfilsafat akan minimal menjadikan dirinya manusia.
yang terus-menerus belajar karena dia mencintai kebijaksanaan. Kenapa dia menjadi bijaksana? Karena begitu dia berpikir, dia menggunakan mind and feel, pikiran dan perasaan. Otak kirinya logis, otak kanannya rasa, rasio dan rasa. Terus sudah rasio dan rasanya main, dia akan menjadi lebih wise, bijaksana, bijaksini, gitu. Kebayang di sini ya? Boleh Ya. komentar sedikit? Oke, silakan. Jadi dapat ilmu lumayan komprehensif nih Pak, Ya. mengenai yang namanya berpikir dan kita bisa menjadi manusia sesungguhnya Pak. Ya. Jadi Tiang sendiri secara pribadi belum mendapatkan penjelasan atau narasi yang bagus Pak mengenai konsepnya René Descartes, cogito Konsep? ergo sum, René Descartes Pak, cogito ergo sum, berpikir maka aku ada. Ya. Jadi dari Bapak sendiri menyampaikan konsep yang secara tidak langsung menyentuh ke arah sana Pak. Ya. Terlihat dan Tiang rasa sangat simpel sekali dan cukup menggambarkan saya untuk bisa mengkonsumsi Pak definisi itu Pak. Ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Karena ketika sang ruh ada di dalam benda mati, kita sulit mengatakan roh itu ada enggak pada benda mati. Sulit kita mengatakan demikian karena dia tidak bisa berpikir. Tapi begitu dia ada pada manusia, lebih mudah orang. Siapa yang pertama kali menyebutkan ada roh pada makhluk hidup? Manusia. Karena hanya dengan berada pada manusia dia mengatakan dirinya ada. Nggak pernah anjing mengatakan aku ada rohnya, nggak pernah ada. Dia menggonggong kita nggak ngerti. Gitu. Tapi setelah kita paham ada roh, anjing melolong, kita pikir jangan-jangan ada roh datang nih. Gitu. Siapa yang menyebut ada tidaknya roh? Manusia. Maka dengan menjadi manusia lah dia mengatakan dirinya ada. Apa itu manusia? Makhluk yang berpikir. Dengan berpikir maka aku tahu diriku ada. Gitu. Makanya AI ini yang ada pada handphone itu kan kita tahu dia bisa berpikir. Nah, ini kira-kira ciptaan jenis anjing apa? Nggak bisa. Ini pasti ciptaan manusia. Kita tahu ini ciptaan manusia karena dia bisa berpikir. Karena dia bisa berpikir, maka kita tahu ini pasti ciptaan orang yang bisa berpikir. Nah, itu caranya. Oh, manusia bangga ini karena bisa berpikir. Gitu. Yang izin bertanya. Iya. Ya. Nah, biasanya kalau kita di Hindu Bali misalnya Bang ya, padahal kan yang lihat sangat bagus dalam artian sembahyang itu kan nomor satu istilahnya, bangun pagi ceritanya, sembahyang nomor satu. Nah, ketika kita sembahyang itu kan pasti didahului oleh pikiran, niat kita mau sembahyang. Nah, itu kan sudah bagus awal dari kehidupan kita di pagi hari. Nah, kalau disesuaikan dengan pendapatnya seorang neuroscience Joe Dispenza nih Pak, dia bilang itu kan pikiran itu yang paling utama yang harus kita pikirkan itu adalah berpikir yang positif, karena berpikir yang positif itulah akan membawa hidup Anda menjadi lebih baik daripada Anda berpikir yang negatif. Kalau yang sampaikan tadi seperti hidup agama Hindu tuh diawali dengan sembahyang di pagi hari, itu kan niatnya udah baik nih mohon keselamatan misalnya, mohon apa gitu, mohon tuntunan dan lain sebagainya. Berarti kan sudah bagus. Nah, cuman dikaitkan dengan apa yang sampaikan tadi itu adalah banyak ungkapan-ungkapan yang menyebutkan versi hidup ini penuh dengan penderitaan. Hidup ini menjalani hukuman gitu misalnya, bahkan life is full of obstacle itu istilahnya boleh bilang, berarti kan itu mempunyai konotasi negatif nih Pak. Kalau dikaitkan dengan pendapatnya Joe Dispenza itu kan bisa menjadi negatif jadinya gitu loh maksud Pak. Padahal umat Hindu kembali lagi sudah mengawali hidup di pagi hari itu dengan pemikiran yang baik gitu nih Pak. Anika akhirnya Pak Sepunapi nih Pak Ampurit yang masih sangat gini penuh dengan tanda tanya tuh dengan pemikirannya Joe Dispenza kan nggih paradok nika you become what you think about gitu istilahnya kan. Nah nika pun mohon kita Pak kasih penjelasan gitu suksema Pak. Banyak orang menderita. Contoh nih. Menderita tuh gini.
perut kita ini menderita pada saat dia negatif apa positif? Negatif itu kosong, tidak berisi apa-apa, lapar. Positif itu ketika kenyang. Lebih menderita mana? Tentu ketika kosong, ya enggak negatif. Dompet kita terasa lebih membuat menderita ketika minus apa plus? Cenderung minus. Atau dalam banyak hal ketika kita misalnya dapat nilai, sebagai mahasiswa kita dapat nilai min. Lebih bagus mana? Lebih menderita mana? Min apa plus? Pasti plus. Min yang lebih menderita. Jadi min itu membuat kita merasa menderita. Sehingga banyak orang kemudian ingin keluar dari penderitaan minus itu. Dengan cara apa? Mengarahkan pikirannya kepada plus. Sehingga dia mulai berpikir positif. Kenapa dia ingin berpikir positif? Karena dia merasa min itu menderitakan. Tapi pada orang yang bisa bahagia di kedua sisi, nah, dia berpikirnya nol, tidak min, tidak plus. Jadi apapun adanya dia tetap berterima kasih. Nah, tetapi realita, kita bicara fenomena kan realitanya adalah min itu menderitakan. Sakit menderitakan, membuat kita menjadi minus dalam gerak. Ya, menderitakan. Jadi gerakan tubuhnya jadi minus karena terhambat oleh ini itu, kita sebutnya penderitaan. Nah, kenapa kemudian tubuh ini disebut penderitaan? Karena roh kita tuh plus. Roh kita plus dalam arti dia bisa ada di mana saja. Dia bagian dari ketak terbatasan. Dia percikan Tuhan, percikan kecerdasan semesta tak terbatas. Tapi ada di dalam tubuh ini yang terdiri dari 50 triliun sel itu sama dengan penjara, maka dia mengalami keterbatasan. Karena ada di dalam tubuh yang terbatas ini, maka apa-apa kita selalu merasa min. Ujung-ujungnya kemudian kita minta-minta. Karena minta-minta. Ya kan? Orang yang tidak yang plus pasti memberi, bukan minta. Karena min maka dia minta. Nah, kenapa dia minta? Karena dia nggak tahan dengan minnya itu. Dia menderita. Beda kalau misalnya, kapan dia bilang, oh berarti kalau saya negatif saya akan menderita. Tapi ada pemeriksaan darah. Oh, hari ini hasil pemeriksaan darahmu terimisi apa tidaknya sudah negatif. Senang nggak kita? Senang. Senang. Ya. Kalau di bagian itu kita negatif, kita senang. Oh, kamu HIV positif, menderita. Kamu HIV-nya negatif, senang. Kamu COVID-nya negatif, senang. COVID-nya positif, menderita. Jadi kalau kita melihat hal seperti itu, kita akan tahu ternyata min juga bisa membuat menderita, bisa juga membuat bahagia. Plus juga bisa membuat menderita, juga bisa membuat bahagia. Makanya dalam konsep materi atom, kita tahu elektron itu mempunyai positron. Elektron itu sifatnya apa? Kalau elektron apa? Negatif, muatannya negatif. Tapi di dalam elektron ada yang disebut positron, yaitu apa? Positif elektron. Jadi artinya di dalam hal yang negatif pun ada positifnya. Dan kemudian di proton ada proton yang negatif, ada itu. Ada yang bermuatan negatif. Sehingga dari sana kita paham, oh, pantesan. Seburuk-buruk korawa itu ada positifnya, betul nggak? Sebaik-baiknya Pandawa ada negatifnya. Nah, artinya kita disuruh melihat bahwa apa yang kita sebut buruk pasti ada baiknya, apa yang disebut baik ada buruknya. Sehingga dari sini kita belajar mensyukuri terus-menerus. Tapi begitu kita melihat kurang adalah buruk, maka kita pasti meminta hal-hal yang positif. Berpikir positif, kenapa kita tersiksa di buruk itu? Nah, itu maksudnya. Ya, tapi suatu ketika orang itu ketika positivismenya terlalu besar, pokoknya percaya diri kan terus, itu bisa menderitakan tuh. Terlalu pede, pokoknya jakasan ngidang raga dari presiden nih, saya bisa di presiden. Gitu. Padahal jauh dari kemungkinan gitu kan.
saking positivismenya tinggi gitu. Nah, ini berbahaya juga. Gitu. Artinya kalau kemampuan satu hal guru, selama keinginan itu ada dan waktu itu masih tersedia, keinginan itu pasti tercapai seperti Pak Prabowo sekian kali kalah nyalon. Ya. Kemudian karena waktunya masih ada, akhirnya berhasil juga. Ya. Demikian. Nah, artinya ada potensi di situ. Ada potensi dia positivismenya di situ. Tapi kalau kita misalnya mau berapa kali nyalon juga di pencalonan juga nggak lulus kan. Walaupun secara undang-undang dasar semua orang berhak menjadi itu. Nah, gitu kan. Nah, selalu ada hal seperti itu. Jadi selalu kita lihat positivismenya ini layak apa tidak. Nah, kalau kita rasanya nggak layak kan kayak tidak mungkin gitu kan. Ya, jadi ada 250-an juta mungkin masyarakat. Semuanya berhak menjadi presiden. Tapi sampai kapan? Karena setiap 5 tahun cuma butuh 1. Iya. itu. Jadi apakah boleh semua berpikir positif akan jadi presiden? Nggak bisa. Nggak bisa. Apakah mungkin gitu? Nah, itu. Makanya gambaran piramida itu. Tentu yang berpotensi itu yang lolos kualifikasi dulu. Yang lolos kualifikasi yang memang diciptakan menjadi itu gitu. Nah, kira-kira di situ. Jadi mungkin begini juga Pak, seperti Pak Guru bilang tadi nih, artinya penderitaan itu ketika kita alami penderitaan itu, ketika bisa kita atasi penderitaan itu, di sanalah muncul akhirnya kebahagiaan. Sebenarnya tahu kita rasa sehat gitu misalnya. Kalau orang yang tidak pernah merasa sakit terus sehat terus, mungkin dia tidak akan merasa nikmatnya sehat. Kan gitu jelas Pak ya. Jadi orang itu harus pernah mengalami sesuatu yang sifatnya menderita, sehingga dia akan merasa kebalikan ketika penderitaan itu hilang. Itu makna, jadi bisa diambil Pak ya. Kalau pernah mendengar istilah 5 fase, ketika kita punya masalah atau kondisi yang tidak kita inginkan, maka akan ada 5 fase. Entah kita tiba-tiba terdiagnosa penyakit, tiba-tiba jatuh miskin, tiba-tiba kehilangan harta, tata cinta. Kita akan mengalami 5 fase. Fase denial, kita menyangkal. Oh enggak, saya enggak putus kok pacaran. Saya enggak diputus, dia pura-pura gitu. Yang kedua, fase setelah kita menyangkal, kita fase anger, marah-marah. Yang ketiga, setelah marah-marah, kita mencoba bargaining, tawar-menawar. Ya deh, kalau begitu saya akan coba berusaha berobat, sembuh nggak saya? Nah, kita masih membeli harapan. Begitu segala upaya tidak berhasil, kita masuk fase depresi. Kalau hilang, lewat fase depresinya, kita masuk fase acceptance. Nah, bayangkan, 4 fase pertama ini membuat kita menderita. Hanya fase acceptance yang membuat kita bisa lebih bahagia, penerimaan. Makanya Buddha mengajarkan fase acceptance. Nah, orang yang belajar spiritual itu diajak masuk lebih cepat ke fase acceptance. Di Hindu Bali kita diajarkan untuk lebih cepat menerima dengan mantra. Mantranya apa? Mantra sederhana orang Bali itu apa? Nah, nak mula karmane, mula pedumane, nah kudiang men. Kalau orang Barat, mantranya apa? It's okay. It's okay. Atau kalau sudah lewat, apa mantranya? It's over. Sudah lewat, nak boleh lewat kalau kudiang. Ketika kita biasanya menderita oleh perbedaan yang tidak kita inginkan, ada yang begini, ada yang begitu tidak kita sukai. Orang Bali punya mantra, bahkan lagu untuk menerima semua perbedaan. Yaitu lagunya apa? Pernah tahu? Pernah dengar? Mantra untuk menerima segala perbedaan ini? Belahan pane, belahan paso, gumilinga haja liu, ada kene, ada kete. Itu diajak kita belajar menerima oleh wisdom orang-orang dulu. Jadi memang begitu gitu. Jadi ya sudah, memang ini realita. Ya. Jadi filsafat itu kan membuat kita belajar melihat fenomena, lalu menerimanya sebagai realita, kan begitu. Realita yang dipahami dengan bijaksana. Kira-kira orang yang bijaksana itu orang yang masih di level denial, anger, bargaining, depresi, apa yang acceptance? Acceptance. Maka orang yang gampang menerima adalah orang yang sudah bijaksana.
Berarti filsafat yang bermakna, filosofis yang bermakna mencintai kebijaksanaan berarti mencintai penerimaan. Ya enggak? Kalau kita sudah mencintai penerimaan, maka kita akan terus bergerak ke arah penerimaan terhadap apa? Realita. Kenapa kita bisa menerima realita? Karena kita sudah memahaminya. Kenapa kita bisa memahaminya? Karena kita sudah menggunakan rasio dan rasa. Oh, tabio nak mula lalah. Cabai itu memang pedas. Kenapa? Secara rasio memang dia mengandung atsiri. Secara rasa ya saya sudah mencicipi, memang begitu rasanya, nggak bisa diapa-apain lagi. Maka kita menggunakan mind kita, menggunakan rasio dan rasa kita, pikiran kita sebagai manusia, maka kita menyadari itu memang itu adanya. Nah ini, kebayang sampai sini ya? Jadi orang filsafat itu adalah orang yang belajar dengan kekuatan pemikiran dan perasaannya untuk bisa mengetahui dan mengalami rasa itu. Kebayang ya? Nah, Berarti ampun Pak, berarti kalau ada orang yang stres terus sampai stroke itu jadi pokoknya masih berarti di situ. dia di ranking 1 sampai 4 tuh muter-muter Pak ya. Di antara ini. Itu dia tuh muter-muter gitu sehingga Iya. dia sampai stroke gitu ya. Ya. Contoh ketika orang sudah bisa dari kecil dia terlahir tidak punya lengan, cuma punya kaki. Dia nggak merasa dirinya berbeda. Dia menikmati tubuhnya yang tanpa lengan itu. Tapi bayangkan ketika kita sudah terbiasa punya lengan 2 dan kaki 2, tiba-tiba kecelakaan dan putus satu. Pasti fase ini kita lewatin. Tapi anak kecil enggak, dari kecil dia sudah memahami itu. Maka dia bisa menggunakan kakinya untuk nyetir, untuk main gitar, bahkan melampaui orang yang punya tangan gitu. Karena dia sudah menerima dirinya. Kita akan melihatnya menderita, tapi dia enggak merasa menderita. Kita yang menderita karena kita takut pada apa yang tidak akan kita punyai. Sementara dia nggak merasa, saya dari dulu nggak punya ini gitu. Kebayang ya? Ya, nah contoh misalnya, kalau monyet nggak punya ekor bagaimana? Kalau monyet yang biasa ekor panjang, ekornya pendek, apa yang terjadi? Menderita nggak dia? Menderita, karena dia butuh ekornya untuk penyeimbang. Tapi kalau kita, ekor kita pendek disuruh memanjang, gimana kita? Kita menderita karena ekor pendek apa ekor panjang? Ekor panjang kita menderita. Wah ini anak lahirnya aneh, ekornya panjang gitu. Karena apa? Ekor kita tersembunyi di balik kulit. Tapi kalau monyet ekornya pendek, bingung. Tapi ada memang monyet yang ekornya pendek, karena dia tidak butuh itu. Gitu. Kebayang ya? Nah, ada ikan-ikan atau bahkan ada tikus mondok kalau tidak salah. Tikus di bawah tanah tuh. Dia bahkan nggak punya mata. Dia nggak butuh mata, dia pakai hidungnya yang seperti jari itu untuk meraba jalan. Kalau dia dikasih mata, menderita apa enggak dia? Menderita, karena apa? Kelilip terus. Kelilipan terus. Ada pasir terus, gitu bingung dia. Ngedasin tuh kan terus. Pak izin Iya. tanya Pak. Ya. Jadi kan tadi Pak Made sempat menjelaskan tentang konsep pikiran dan dan penderitaan Pak nggih. Ya. Jadi tiang sempat dulu membaca Pak dari salah satu dosen mengenai filsafat Taoisme Pak. Taoisme. Jadi di sana tuh ada statement seperti ini Pak. Kehidupan itu seperti tumor Pak. Penuh penderitaan, menyakitkan. Kematianlah sebagai pembebas untuk itu. Nah, ini tiang lihat kok beda ya dengan konsep kita mengenai hidup ini kan harus kita jalani sesuai dengan pola pikir kita yang kita arahkan ke hal-hal yang baik, Pak. Kalau kita semacam menerima hidup ini semacam sebagai tumor penderitaan, berarti kan tidak ada gunanya, Pak, kita hidup ini, Pak. Tidak ada pergerakan, tidak ada action yang harus kita lakukan untuk bisa berbenah, Pak. Untuk bisa melewati penderitaan ini, belajar dari penderitaan ini, memahami penderitaan, menerima penderitaan ini. Seperti itu sih, Pak. Agak sedikit kontras sih, Pak, menurut Riang, Pak, antara ini, Pak, pemahaman kita, Pak. Itu saja, Pak. Nah, itulah yang dicapai oleh orang-orang tua kita dulu. Dia tidak menolak kegelapan. Semua diajak bersahabat. Buta diajak bersahabat, dewa diajak bersahabat. Makanya ada segahan untuk beten, untuk teben, dan untuk luhur. Kan betul nggak? Dan begitu juga, dia menerima realita. Kita sedang ada di realita kehidupan. Kenapa juga mengejar kebahagiaan di alam kematian? Tapi, temuilah kebahagiaan di kehidupan ini.
Dengan cara apa? Capailah jagat hita. Terus nanti kalau kita meninggal apa? Tinggalkan semua kebahagiaan jagat hita ini. Gimana caranya? Capai moksa. Lepaskan kemelekatan di sini. Nah, jadi orang kita dulu tuh dengan jagat hita dan moksa itu mengatakan secara langsung bahwa apa? Jangan pernah menolak kehidupan ini. Bahagialah dalam penderitaan ini. Ya enggak? Bahagia dalam penderitaan ini. Kira-kira seperti ini. Kenapa kehidupan ini dikatakan menderita? Karena kita menyebutnya beban. Kita menyebutnya beban. Bahkan ada yang mengatakan hidup ini penuh penderitaan, makanya dia menangis waktu lahir. Dia nggak tahu bahwa bayi yang tidak nangis waktu lahir itu berbahaya. Justru harus dibikin nangis supaya dia merebut kehidupan. Jadi bayi menangis itu bukan karena dia sedih. Bayi menangis karena dia ingin merebut kehidupan, karena dia harus keluar dari mandiri, melepaskan diri dari oksigen yang datang dari ibunya. Dia harus mencoba mandiri. Aku ingin hidup sendiri, bahkan begitu lahir dia ingin lepas dari ibunya. Aku ingin hidup sendiri, aku ingin bernapas sendiri. Sudah saatnya, maka aku akan menangis. Menangis oleh ini. Nah, orang-orang yang menganggap hidup ini penderitaan, yang harus segera ditinggalkan akan mengatakan menangis itu menandakan si bayi sedih dalam kehidupan ini. Kalau orang Bali enggak, hidup ini jagat hita. Dia konsisten mengatakan apa? Syukurilah kehidupan ini karena ini berkah. Kalau bukan karena karma baik di masa lalu, kamu tidak akan dapat tubuh manusia. Ini konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Bhagavad Gita kalau tidak salah. Mereka yang bisa lahir dalam tubuh manusia adalah makhluk yang roh yang bagus kan gitu kan. Nah, jadi kalau memang lahir dalam tubuh manusia ini bagus, jadilah manusia. Tatua sangkaning jadi jadma. Syukurilah, gunakan pikiranmu. Banyak-banyak belajar dengan pikiranmu. Supaya tercerahkan. Supaya mencapai jagat hita. Bagaimana caranya mencapai jagat hita supaya ini harmonislah dengan pelemahan, periangan, pawongan. Itu yang di luar. Yang di dalam diri apa pelemahan kita? Tubuh ini pelemahan kita. Karena tubuh ini tempat bercocok tanam karma. Pawongan. Wong itu manusia, manusia itu manas, manas itu pikiran. Harmonislah dengan pikiran. Parahyangan. Siapa parahyangan dalam diri kita? Ya hyang ini. Hyang ini. Makanya kita ini secara individual disebut sebagai titi hyang. Tempatnya hyang meniti untuk naik. Menyeberangi samudera kehidupan ini. Maka kita menyebut diri kita titi hyang. Dipercepat menjadi titiang. Gitu. Makanya kita disuruh menyebut diri kita titiang. Karena kita titi hyang, maka kita harus berpegang kepada segala dualitas ruwe binede. Gitu. Berpegang. Tetapi kalau berpegang saja tidak kemana-mana namanya gemetaran. Gitu. Ya kan? Berpegang sekaligus lepas. Lepas satu persatu. Langkah kita juga kita lepas satu persatu. Sambil berpegang. Supaya apa? Supaya nggak jatuh. Kita berpegang pada dua binede. Ini pegang baik, ini buruk. Begitu kita berpegang baik, jangan pegang baiknya aja terus. Betul nggak? Bisa jatuh kita. Pegang juga ini. Oh, dua binede gitu. Kadang kita suka, kadang kita duka, kadang kita pedih, kadang kita sabar. Pegang dua-duanya, tapi tetap lurus. Tidak terguncang ke sini, terguncang ke sini gitu. Intinya begitu. Ya. Hah? Makanya kita diajarkan untuk tidak menyebut ini buruk, ini disebut baik. Dari segi pewayangan kita belajar. Sama dengan pertanyaannya Pak tadi itu. Apakah kita bisa melihat kehidupan ini secara bijaksana, secara filosofis melalui permainan catur gitu ya? Iya. Jangan lupa, sekalipun kita bukan siapa-siapa, sekalipun kita hanya pion-pion yang siap dikorbankan, tapi begitu kita berani pelan satu persatu melewati hitam putih, suka duka, ben blog, ben doang gitu. Lama-lama kita akan menjadi menteri. Nah, dan sebagai pemain catur di dalam ini kita punya dua pilihan. Mau jadi pemain catur profesional apa amatir? Ciri pemain catur amatir di pembukaan dan permainan awal main tengah ngawur, menjelang mati baru mikir. Pemain catur amatir.
Pemain catur profesional, setiap langkahnya sudah diperhitungkan. Nah, dalam hidup ini kita mau yang mana? Yang amatir, ya pokoknya sibuk begitu mati baru mikir hijau ya atman raga ben pidan. Tapi kalau kita profesional, sejak awal kita sudah bertanya-tanya, hidupnya itu apa sih? Dia akan bertanya seperti Hari Raya Galungan mempertanyakannya. Di penyajan, ngailah jaja uli, jaja begine, satu iwel zaman dulu. Artinya apa? Amendot menemui galungan, panggalang dalam hidup ini. Kenalilah sesajannya, penyajan, kenali sesajannya, sungguh-sungguh kenalin apa? Jaja uli dije sesajannya ragane. Jaja begini, apa sesajannya geginan raga mainnya. Gitu. Yang berbakat raga uling dije, dari mana kita berasal? Geginan raga, apa sih tugas kita? Apa kewajiban saya di sini? Kalau sudah dapat 2 itu aja, itulah satu iwal. Satu raga maurib, angon gegamelan. Gitu. Itu hebatnya ajaran-ajaran leluhur kita menyembunyikan di itu. Artinya, pemain catur profesional harus tahu, saya ngapain melangkahkan ini? Tujuannya apa? Harus ada tujuan. Setiap langkahnya mempunyai tujuan beberapa langkah ke depan. Gitu. Setiap langkahnya. Ya raga kan sing, uling cenik takonan cita-cita, padahal belum mencapai kesadaran murni atau cita. Sehingga kadang-kadang cita-cita jadi guru, nanti keluarnya jadi ini gitu. Nggak nyambung. Silakan. Kak.